Saya pernah berpikir bahwa hidup ini seperti garis lurus yang tak pernah bengkok, penuh dengan aturan yang tak boleh dilanggar. Saya pernah yakin bahwa cinta sejati hanya untuk pria dan wanita, seperti yang diajarkan keluarga, agama, dan masyarakat di sekitar saya. Tapi semua itu runtuh pada hari itu ketika saya bertemu dia untuk pertama kali sebagai pasiennya. Nama saya Ardi, seorang pemuda berusia 20 tahun dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Saat itu, saya sedang berjuang melawan demam tinggi yang tak kunjung reda, disertai batuk yang membuat dada saya sesak. Tubuh saya lemah, pikiran kacau, dan saya memutuskan untuk pergi ke sebuah klinik kecil di kawasan Menteng, tempat yang direkomendasikan teman. Saya tidak tahu bahwa kunjungan itu akan mengubah segalanya. Ruang tunggu klinik itu sepi, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dan aroma obat yang menyengat. Saya duduk di bangku kayu, memegang nomor antrean, jantung berdegup kencang karena rasa sakit yang semakin menjadi. Pintu ruang dokter terbuka, dan seorang perawat memanggil nama saya. "Mas Ardi, silakan masuk." Saya bangun dengan susah payah, melangkah masuk ke ruangan yang terang benderang oleh sinar matahari pagi yang menyusup melalui jendela. Di belakang meja duduk seorang pria berusia sekitar 30 tahun, berpakaian jas dokter putih yang rapi. Wajahnya tenang, mata coklatnya tajam tapi lembut, senyumnya hangat seperti sinar mentari tropis Indonesia. Namanya Drea Pratama, tertulis di plakat meja. "Selamat pagi, Mas Ardi. Apa keluhan Anda hari ini?" Suaranya dalam, penuh perhatian, membuat saya langsung merasa nyaman meski tubuh sedang sakit. Saya ceritakan gejala saya, batuk, demam, sesak napas. Dia mendengarkan dengan saksama, mencatat di komputer, lalu meminta saya untuk naik ke tempat periksa. Saat tangannya menyentuh dada saya untuk memeriksa dengan stetoskop, ada getar aneh yang menyusup ke hati saya. Sentuhannya dingin tapi lembut, profesional, tapi entah kenapa membuat jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya. "Ini ineksi saluran pernapasan atas, Mas. Saya beri obat dan istirahat total," katanya sambil menulis resep. Mata kami bertemu sebentar, dan saya melihat ada kehangatan di sana yang tak biasa. Saya pulang dengan obat di tangan, tapi pikiran saya tak henti memikirkan dia. Derea. Pria yang tampan, berwibawa, dengan senyum yang membuat dunia terasa lebih indah. Saya yang selama ini menyembunyikan perasaan aneh terhadap sesama jenis, tiba-tiba merasa dunia saya berguncang. Beberapa hari kemudian demam saya tak kunjung reda. Saya kembali ke klinik itu berharap bertemu dia lagi. Dan benar, dia menyambut saya dengan senyum yang sama. "Kembali lagi, Mas Ardi. Mari kita periksa lebih lanjut. Kali ini pemeriksaan lebih lama." Dia meminta saya untuk tes darah, dan saat menunggu hasil, kami mengobrol. Saya ceritakan tentang kuliah saya di Universitas Negeri di Jakarta, tentang keluarga yang ketat agama, tentang mimpi menjadi arsitek. Dia mendengarkan, tertawa pelan saat saya bercanda, dan cerita tentang dirinya, dokter muda yang baru saja kembali dari spesialisasi di Yogyakarta, lajang, dan menyukai kopi hitam di pagi hari. Ada chemistry yang tak terucapkan di antara kami. Sentuhannya saat memeriksa, tatapannya yang lama, membuat saya gelisah tapi bahagia. Saya tahu ini salah, di masyarakat Indonesia yang masih memandang cinta sesama jenis sebagai dosa besar, tapi hati tak bisa berbohong. Setelah beberapa kunjungan, kondisi saya membaik, tapi saya tetap datang dengan alasan kecil-kecil. "Dok, batuknya masih ada sedikit." Atau, "Dok, saya pusing nih." Dia tahu, saya lihat dari senyumnya yang nakal. "Ardi, kamu sehat kok sebenarnya," katanya suatu hari, tapi tak menyuruh saya berhenti datang. Suatu sore hujan deras mengguyur Jakarta, saya datang lagi. Klinik sepi karena cuaca. Setelah periksa, dia mengajak saya minum kopi di ruang istirahatnya. Kami duduk berhadapan, hujan deras di luar jendela. "Ardi, kenapa kamu sering datang ya?" tanyanya langsung, mata menatap dalam.
Saya terdiam, jantung berdegup kencang. Karena dokter, jawab saya pelan, suara gemetar. Dia tersenyum, tangannya menyentuh tangan saya di atas meja. Sentuhan itu seperti listrik, hangat, penuh makna. Aku juga merasakan hal yang sama sejak pertama kali, katanya. Saat itu, dunia terasa berhenti. Kami saling tatap, dan saya tahu ini awal dari sesuatu yang berbahaya tapi indah. Cinta yang terlarang di negeri ini, tapi tak bisa kami tolak. Hujan masih deras di luar, membasahi jalanan Jakarta yang macet seperti biasa. Di dalam ruang kecil itu hanya ada kami berdua. Drea atau Rea, seperti yang dia minta saya panggil saat tak ada pasien, memegang tangan saya lebih erat. Ardi, ini gila. Aku dokter, kamu pasienku. Kita tak boleh, katanya, tapi matanya berkata sebaliknya. Saya menggeleng. Aku tak peduli, Re. Sejak pertama kali kau sentuh aku tahu ini nyata. Dia mendesah, lalu berdiri dan memeluk saya pelan. Pelukan pertama itu hangat, penuh rasa aman yang belum pernah saya rasakan. Di pelukannya, saya lupa segala aturan masyarakat, lupa ancaman keluarga, lupa pandangan orang-orang yang akan menghujat jika tahu. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang diam-diam. Saya datang ke klinik saat jam sepi, kami mengobrol berjam-jam, kadang berjalan-jalan di taman kecil dekat Menteng saat malam. Jakarta yang ramai menjadi saksi bisu cinta kami. Kami makan nasi goreng di pinggir jalan, minum es teh di warung kecil, tertawa tentang hal-hal kecil. Rea cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia selalu menyembunyikan perasaannya karena takut. Di Indonesia ini, Ardi, kita seperti hidup di bayang-bayang. Tapi bersamamu aku merasa bebas. Saya juga cerita tentang perjuangan batin saya. Sejak remaja, saya tahu saya berbeda. Saya suka melihat pria, bukan wanita. Tapi saya tekan perasaan itu, takut dosa, takut dikucilkan. Keluarga saya religius, ayah sering ceramah tentang moral. Tapi sekarang, aku tak mau sembunyi lagi, kata saya padanya. Cinta kami tumbuh cepat, penuh gairah tapi terkendali. Kami tak pernah melanggar batas isik yang terlalu jauh, karena tahu risiko di negeri ini tinggi. Hanya pelukan, ciuman lembut di pipi, pegangan tangan di tempat sepi. Tapi itu sudah cukup membuat hati kami penuh. Suatu hari, Rea ajak saya ke apartemennya di kawasan Kuningan. Tempat sederhana tapi nyaman, dengan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan malam hari. Kami duduk di balkon, minum teh hangat, melihat lampu-lampu gedung tinggi. Ardi, aku ingin kita bersama selamanya, katanya tiba-tiba. Air mata saya menetes. Tapi gimana, Re? Di sini kita tak bisa nikah, tak bisa terbuka. Dia peluk saya erat. Kita cari cara. Mungkin pindah ke luar negeri suatu hari. Tapi sekarang cukup kita saling mencinta. Malam itu kami berjanji untuk saling menjaga. Tapi di balik kebahagiaan ada bayang gelap. Saya mulai sadar ada yang mengawasi kami. Seorang perawat di klinik sering melirik aneh, dan suatu hari, teman saya bertanya, Ardi, kamu sering ke dokter itu ya? Ada apa? Saya bohong, tapi hati gelisah. Jakarta besar, tapi rahasia tak pernah aman lama. Beberapa minggu kemudian, konflik pertama muncul. Ayah saya sakit, dan saya harus lebih sering di rumah. Rea mengerti, tapi dia rindu. Kami bertengkar kecil lewat telepon. Ardi, aku takut kehilanganmu, katanya. Aku juga, Re. Tapi keluarga. Dia diam saat itu, saya sadar, cinta kami akan diuji berat. Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Rea mulai cerita tentang tekanan dari rekan kerjanya. Ada rumor di klinik Ardi. Mereka bilang aku terlalu dekat dengan pasien muda. Saya panik. Kita harus hati-hati. Tapi cinta membuat kami nekat. Kami bertemu lebih sering di tempat rahasia,
seperti kayak kecil di kemang atau taman di Senayan saat subuh. Di sana, kami bisa pegangan tangan sebentar, saling tatap penuh cinta. Suatu hari, kejadian yang mengguncang terjadi. Saya sakit lagi, kali ini serius, pneumonia ringan. Rea rawat saya secara pribadi, datang ke kosan saya malam-malam membawa obat. Dia duduk di samping tempat tidur, memegang tangan saya saat saya demam. "Ardi, aku takut kalau kamu kenapa-kenapa," katanya, suara bergetar. Saya tersenyum lemah. "Bersamamu aku kuat." Malam itu, dia cerita tentang masa lalunya. Dia pernah punya kekasih pria di masa kuliah, tapi putus karena tekanan keluarga. "Aku janji, kali ini aku tak akan lepas kamu." Tapi nasib berkata lain. Beberapa hari kemudian, seorang pasien wanita di klinik Rea mulai mendekatinya. Namanya Lita, cantik, kaya, dari keluarga baik-baik. Dia sering datang dengan alasan kecil, dan keluarga Rea, yang tahu dari teman, mulai mendesak Rea untuk mendekati Lita. "Ibu bilang sudah waktunya aku nikah," Ardi, cerita Rea dengan wajah muram. Hati saya hancur. "Kamu mau ikut?" Dia geleng keras. "Tidak. Aku cinta kamu." Tapi tekanan semakin besar. Di sisi lain, keluarga saya curiga. Ayah melihat pesan di ponsel saya dari Rea, meski hanya "semoga lekas sembuh." "Siapa ini dokter? Kamu terlalu sering ke sana," tanya ayah tajam. Saya bohong lagi, tapi rahasia mulai bocor. Puncak konflik datang saat Lita mengajak Rea dinner, dan entah bagaimana, foto mereka beredar di grup keluarga Rea. Ibu Rea senang, mulai rencanakan pertemuan keluarga. Rea marah, tapi tak bisa menolak terang-terangan. Dia cerita pada saya dengan air mata. "Ardi, aku tak tahan. Aku ingin kabur saja bersamamu." Saya peluk dia. "Kita hadapi bersama." Tapi malam itu, pengkhianatan kecil terjadi. Rea terpaksa ikut dinner dengan Lita untuk menenangkan ibunya. Saya sendirian di kosan, menangis, merasa dikhianati meski tahu itu bukan salahnya sepenuhnya. Keesokan harinya, kami bertengkar hebat. "Kamu pilih dia?" tanya saya. "Tidak, Ardi. Ini cuma pura-pura." Tapi kata-kata itu menyakitkan. Kami pisah sementara, hati patah. Di tengah kesedihan, saya sadar betapa dalam cinta saya padanya. Jakarta yang ramai terasa sepi tanpa dia. Beberapa minggu tanpa bertemu Rea terasa seperti neraka. Saya kuliah tapi pikiran melayang, sering menangis sendirian di kosan. Teman-teman curiga, tapi saya diam saja. Rea juga menderita. Dia kirim pesan minta maaf, tapi saya belum siap balas. Dia cerita kemudian saat kami baikan bahwa dia hampir depresi, tak bisa fokus kerja. Akhirnya, saya yang tak tahan lebih dulu. Saya datang ke klinik saat malam, saat dia sendirian. "Re, aku rindu," kata saya langsung saat pintu tertutup. Dia peluk saya erat, menangis. "Makan aku, Ardi. Aku tak akan ulangi." Kami baikan, cinta semakin kuat setelah badai. Tapi konflik baru muncul, pengkhianatan sesungguhnya. Seorang rekan dokter Rea, yang iri dengan posisinya, mulai sebarkan rumor. Dia bilang Rea punya hubungan tak wajar dengan pasien pria. Rumor menyebar di klinik, sampai ke owner. Rea dipanggil, diperingatkan. "Ini bisa rusak reputasi klinik, dok," kata owner. Rea tak mengaku, tapi stres berat. Dia cerita pada saya, "Ardi, mungkin aku harus berhenti." "Jangan. Kita lawan." Tapi yang lebih menyakitkan, Lita semakin agresi. Dia tahu rumor, tapi malah gunakan untuk dekati Rea lebih dalam. "Aku tak peduli rumor itu, Re. Aku terima kamu apa adanya," katanya. Rea tolak, tapi ibunya desak terus. Suatu hari, ibu Rea datang ke klinik, ajak Lita, dan paksa Rea pertunangan normal. Rea telepon saya panik. "Ardi, ibu paksa aku."
Aku tak mau. Saya datang, tapi terlambat. Saat saya tiba, saya lihat dari jauh Rea duduk dengan Lita dan keluarga, wajah pucat. Hati saya hancur. Saya pulang, merasa dikhianati total. Pesan saya, selamat ya, Dok. Semoga bahagia dengan pilihanmu. Dia balas panik, tapi saya blokir. Malam itu, saya menangis histeris. Cinta yang indah berubah jadi mimpi buruk. Di Indonesia ini, cinta kami memang tak ditakdirkan. Tapi Rea tak menyerah. Dia tolak pertunangan itu malam harinya, bertengkar hebat dengan ibu. Aku cinta Ardi, Bu. Bukan Lita. Ibu syok, keluarga marah. Rea diusir sementara dari rumah. Dia datang ke kosan saya, basah kuyup hujan. Ardi, buka pintu. Aku pilih kamu. Saya buka, peluk dia. Makan satu sama lain. Tapi sekarang kami benar-benar di ujung tanduk. Keluarga tahu, rumor menyebar. Setelah Rea diusir keluarga, dia tinggal sementara di apartemen teman. Kami bertemu lebih sering, tapi penuh ketakutan. Jakarta yang dulu indah kini terasa penuh mata pengintai. Rumor di klinik semakin liar. Owner akhirnya pecat Rea. Dok. Reputasi penting. Rea kehilangan pekerjaan, hati hancur. Ardi, semua gara-gara aku. Bukan salahmu. Salah masyarakat yang tak paham cinta. Kami saling dukung. Saya bantu dia cari kerja baru, dia bantu saya hadapi keluarga yang mulai curiga berat. Ayah saya akhirnya tahu dari teman keluarga yang lihat kami bersama. Malam itu ayah marah besar. Ardi, kamu lakukan dosa besar. Kamu homo. Saya nangis, tapi akhirnya akui. Ya, aku cinta Rea. Ayah pukul saya, ibu menangis. Kamu keluar dari rumah ini. Saya pergi, tinggal dengan Rea di tempat sementara. Kami berdua kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, teman. Tapi cinta kami semakin dalam. Di tengah penderitaan, kami temukan kekuatan satu sama lain. Rea dapat kerja baru di klinik kecil di Bogor, jauh dari Jakarta. Kami rencanakan pindah ke sana, mulai baru. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari orang tak terduga, teman lama saya, yang iri, sebarkan foto kami berpelukan ke media sosial. Foto itu viral di grup-grup religius, kami dihujat habis-habisan. Ancaman datang, telepon tak dikenal, bahkan orang datang ke tempat kami. Kami takut, tapi tak menyerah. Ardi, kalau perlu, kita kabur ke Bali atau luar negeri, kata Rea. Saya setuju. Tapi sebelum itu, kami putuskan hadapi dulu. Kami cari dukungan dari komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, kami temui orang-orang seperti kami yang cerita penderitaan tapi juga harapan. Cinta kami diuji api, tapi tak padam. Akhirnya, setelah badai besar, kami memutuskan pindah ke Yogyakarta. Kota yang lebih toleran di mana Rea bisa buka praktek kecil, dan saya lanjut kuliah sambil kerja. Keluarga kami masih menolak, tapi perlahan ibu Rea mulai hubungi lagi. Nak, ibu rindu, katanya suatu hari lewat telepon. Ayah saya masih marah, tapi adik saya rahasia dukung kami. Di Jogja, kami hidup sederhana tapi bahagia. Rumah kecil di pinggiran dengan taman kecil. Kami pegangan tangan di rumah, masak bersama, tertawa tentang masa lalu. Cinta kami tak lagi terlarang di hati kami. Kami belajar bahwa cinta sejati melewati batas, batas dokter pasien, batas masyarakat, batas agama yang kaku. Suatu hari, kami adopsi anak kucing liar, simbol keluarga kecil kami. Suatu hari, mungkin kita bisa punya keluarga beneran, kata Rea. Saya tersenyum. Denganmu sudah cukup. Di Indonesia yang masih berjuang dengan toleransi, kisah kami mungkin tak happy ending sempurna. Tapi kami temukan kedamaian dalam saling mencinta, saling menjaga. Cinta tak salah, yang salah adalah kebencian.
Kami pilih cinta dan itu membuat kami kuat. Kini saat saya tulis ini, Rea tidur di samping saya, wajah damai. Saya tersenyum tahu bahwa meski dunia menentang, kami telah menang. Cinta sesama jenis di negeri ini mungkin masih dihujat, tapi bagi kami itu anugerah terindah. Terima kasih pada sentuhan pasien 20 tahunku yang membawa aku pada cinta abadi.